Pasca pemecatan PDI Perjuangan, Joko Widodo ibarat masuk ke arena pasar bebas politik Indonesia sendirian. Meski banyak pihak memperkirakan mantan presiden 2 periode itu sedang berancang-ancang masuk ke salah satu partai politik. Bagaimana membaca gerak politik Joko Widodo? Apa partai politik yang paling tepat untuknya? Menunjukkan bahwa Jokowi walaupun posisi dia tidak lagi sebagai presiden, tetapi aura sebagai seorang figur yang juga masih disenangi oleh rakyat, bahkan juga masih dibutuhkan negara ini. Maka suka atau tidak suka, memang kalau kita mau mencoba melihat bagaimana masa depan politik Jokowi, sebetulnya dia sudah berada pada posisi puncak sebagai seorang presiden dan tidak mungkin beliau punya semacam ambisi politik ke depan. Kalau melihat posisi partai yang ada itu memang idealnya Jokowi berada di partai besar. Itu artinya dia survive karena memang partai besar memberikan garansi terhadap eksistensi mereka di parlemen. Tapi kalau melihat di antara selain partai-partai yang menawarkan diri, tetapi sebetulnya di dalam tubuh Jokowi sendiri kan ada anaknya menjadi ketua PSI. Saya tidak berharap Jokowi mengambil jalur yang berseberangan dengan anaknya sendiri dalam politik. Karena itu kalau Jokowi ingin punya jasa membangun partai politik, menurut saya dia lebih memilih partai yang sebetulnya belum memiliki kekuatan apa-apa. Ketika Jokowi masuk dan membuat partai itu menjadi besar, itu artinya dia punya jasa untuk membangun partai itu. Jadi posisi Jokowi sebetulnya kalau ketika dia mengambil peran di partai-partai yang sudah eksis seperti Golkar, Gerindra, itu dia tidak punya karya apa-apa. Tapi kalau umpamanya dia bersatu dengan PSI yang diketuai oleh Kaisang yang juga anaknya, saya kira juga tidak masalah. Jadi kalau umpamanya Jokowi mau membesarkan, dia masuk tidak hanya sekedar menikmati keuntungan politik dari partai itu, bagi saya tidak punya manfaat apa-apa. Tapi kalau dia masuk di partai yang memang harus dia besarkan, saya kira dia mesti memilih partai yang setidak-tidaknya dia punya karya untuk partai itu sendiri. Maka bagi saya tidak perlu jauh-jauh, gabung aja sama Kaisang di situ. Kita juga bisa menguji bagaimana dengan posisi popularitas dia itu, bisakah dia memilih partai yang bisa berhasil. Karena tidak semua orang punya populer, tetapi tidak bisa juga mau partai menjadi besar. Saya kira Jokowi itu juga perlu kita tes juga, bahwa dia bisa nggak pegang partai politik. Jangan hanya karena posisi dia sebagai presiden itu kemudian dia berhenti dan dia kemudian menjadi figur yang segala-galanya. Kita mesti juga beri ruang dia untuk menunjukkan bahwa tidak hanya manajemen politik negara yang dia bisa, tapi juga bagaimana mengelola partai. Nah, saya pikir jika modal itu betul-betul ada, maka penting ya buat Pak Jokowi juga membuktikan bahwa beliau tanpa adanya kendaraan politik yang sudah established itu tadi, seperti Gerindra ataupun Golkar, beliau tetap punya power berada di lingkaran menunjukkan atau menentukan arah politik Indonesia ke depan. Saya dari dulu berharap sosok besar, sosok hebat seperti Pak Jokowi bikin partai, Pak. Iya. Iya dong. Projo kan, iya. Karena begini, tantangan terbesar dari Pak Jokowi setelah tak jadi presiden itu satu. Apakah Pak Jokowi itu bisa besar dan hebat tanpa PDIP? Kan itu tantangan yang terbuka. Artinya apa? Kalau Pak Jokowi bergabung dengan Gerindra, partai yang sudah established, punya presiden, atau bergabung dengan Golkar, partai yang sudah cukup lama, 60 tahun, partai pemenang pileg kedua hari ini, ya nggak kelihatan Pak Jokowi itu powerful, bisa bikin partai dan kemudian kompetitif dengan partai-partai yang lain. Satu-satunya uji coba di mana Pak Jokowi itu punya kekuatan politik, bikin partai yang baru, bisa tidak bersaing dengan partai-partai yang ada. Itu dilakukan oleh SBY, dilakukan oleh Prabowo Subianto dari nol besar. Ibarat Cristiano Ronaldo pindah Al Nassr. Gitu. Artinya apa? Kalau Pak Jokowi gabung Gerindra dan posisi Pak Jokowi tetap penting dan kuat, ya orang nggak surprise dong. Lawan Gerindra
tanpa Pak Jokowi Partai, juga udah kuat gede. kok. Loh Golkar tanpa Pak Jokowi misal tetap kuat kok. Jadi Pak Jokowi itu harus menyentuh barang baru, namanya partai politik baru, dan itu tunjukkan bahwa partai barunya Pak Jokowi itu setara dengan PDIP dan bahkan bisa mengalahkan PDIP. Asik. Kan gitu, Bos. Iya. Itu mimpi kita. Mimpi. Harapan kita. Iya. Ya kalau cuman gabung dengan partai yang besar, tantangannya agak kurang, Pak. Gonjangan-gonjangannya agak rumit, gitu kan. Pak Jokowi juga harus membuktikan kan, karena kata Bu Mega, Pak Jokowi kalau nggak ada PDI kasihan deh. Nah, kan itu itu tantangan nanti. terbuka, Oh, Pak. ya. Artinya begini, kalau kita membaca langgam politik di Indonesia, Pak Jokowi ini kan punya segala-galanya untuk bikin partai politik baru. Secara umum, partai politik kita itu kan didasarkan atas 3 pondasi besar. Pertama, ketokohan. Ya. Suka nggak suka, Pak Jokowi itu adalah tokoh sentral, tokoh penting, mantan presiden 2 periode, mantan gubernur Jakarta 3 tahun, mantan wali kota Solo 2 periode. Hafal, Bos, kita. Bos. Kita hafalin. Hafal betul. Tanpa kekalahan loh. Tanpa pertarungan kekalahan, dia. tanpa kekalahan. Ya, karena memang belum ada sejarahnya, ya pemimpin di negara ini yang dari wali kota, kemudian gubernur jadi presiden, dan nggak pernah kalah. Nggak pernah kalah. Jadi modal sosial yang dimiliki oleh Pak Jokowi untuk partai baru ada. Sama halnya dengan SBY, sama halnya dengan Prabowo Subianto, sama halnya dengan Pak Wiranto. Saat itu belum siapa-siapa. Ya. Bikin partai, tapi ketokohan SBY, Pak Prabowo, Wiranto, termasuk Amin Rais yang bikin partai baru itu kan, ataupun Anies Mata, nggak sekuat, tapi mereka berani bikin partai politik baru. Pak Jokowi punya banyak instrumen kefiguran yang saya kira itu bisa menjadi modal sosial untuk ditunjukkan kepada publik untuk bikin partai politik yang baru. Kedua, apa? Punya captive market. Jadi Pak Jokowi ini punya ceruk pemilih. Ya. Terutama di kalangan pemilih-pemilih nasionalis dan beririsan dengan PDIP. Jadi kalau Pak Jokowi melakukan itu semua, kira-kira begitu, ya saya kira bukan tidak mungkin kelompok-kelompok nasionalis yang mungkin per hari ini masih belum percaya dengan salah satu partai politik apapun di negara ini, bisa kok bergabung dengan partainya Pak Jokowi. Dan yang ketiga tentu networking. Pak Jokowi ini apapun, presiden 10 tahun, Mas Bro. Pasti jaringan politiknya berjejaring di berbagai tempat. Jangankan di pusat, jangankan provinsi, kabupaten, kota. Di tingkat RT RW pasti banyak jaringannya. Kan kira-kira begitu. Kan tinggal dibuktikan. Kalau Pak Jokowi bikin partai politik yang baru, apakah akan sekuat seperti yang dibayangkan orang hari ini bahwa Pak Jokowi dengan approval rating yang cukup tinggi, tingkat kedisukaan yang cukup tinggi, punya wakil presiden namanya Gibran, itu bisa menjadi lokomotif di mana partai politik baru menjadi pendatang di 2029 dan itu adalah partainya Pak Jokowi. Saya kira betul. Dan hal ini juga saya ngomong dengan Pak Anies Baswedan. Jadi kalau nggak bisa maju pilgub, jangan salahin partai pengusungnya. Bikin sendiri. Bikin sendiri dong. Pak Anies katanya tokoh besar, bikin dong. Jaringannya di kalangan Islam, buktikan dong. Kan kira-kira begitu, Pak. Jadi oleh karena itu, satu-satunya cara pembuktian apakah Pak Jokowi itu akan kuat figurnya atau tidak, bikin partai. 10% masyarakat itu masih suka dengan figur tokoh kunci. Per hari ini Pak Jokowi suka nggak suka figurnya masih kuat. Personality Pak Jokowi itu melampaui kekuatan partainya PDIP. Mas, ini pertanyaan closing sekarang dari gue. Kalau misalkan tujuan politik Jokowi itu untuk membuktikan bahwa dia memang masih tetap partai dominan. perorangan. Partai perorangan untuk menunjukkan bahwa dia cukup powerful untuk tidak disebut sebagai petugas partai, kan pembuktiannya udah di Pilpres kemarin. Sekarang setelah lengser dari presiden, kan bisa aja pembuktian kemarin udah selesai, apalagi yang perlu dia buktikan sekarang sampai nggak jadi pensiun gitu. Ya pembuktiannya adalah bahwa Pak Jokowi hebat setelah tak dengan PDIP. Satu-satunya pembuktian, termasuk pembuktian kepada seluruh rakyat Indonesia yang juga meyakini bahwa Jokowi jadi wali kota, gubernur, jadi presiden, itu karena PDIP. Kalau Pak Jokowi bisa bikin partai baru, establish, Gibran maju kembali dan bertanding 2009 dan menang, Pak Jokowi akan dilihat sebagai orang yang tidak pernah kalah dalam pemilu. Begitu, Bos.